لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah Allah telah mengantarkan kita dalam ibadah puasa Ramadan di tahun ini memasuki hari yang ke-29. Hari-hari yang sangat krusial. Mudah-mudahan kenikmatan ini akan kita sempurnakan sampai akhir Ramadan. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam ini yang mengantarkan kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk selalu melaksanakan segala perintahnya, baik puasanya, sholatnya, dan seluruh perintah Allah, serta kita menyempurnakan dengan amaliyah selama Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridhonya dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga senantiasa dilimpahkan pada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah meneladani beliau sampai akhir hayat. Insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita semua sudah berada di penghujung apa? Penghujung Ramadan. Ya, 28 hari yang lalu kita telah membersamai tamu agung, yaitu puasa Ramadan. Rasanya bahagia, tetapi terasa sedih. Kita bahagia telah melawan hawa nafsu, selalu dalam ketaatan dan selalu dalam kebaikan, selalu menambahkan kebaikan. Lebih-lebih bulan Ramadan, di samping bulan maghfirah penuh ampunan, juga bulan yang mabruk atau bulan yang penuh dengan keberkahan. Selalu meningkatkan kebaikannya. Nah,
Tetapi ternyata Ramadan yang begitu kita agungkan, yang kita muliakan di dalamnya, sebentar lagi dia mau berkemas-kemas. Sebentar lagi mau pamit, dia sudah packing, kopernya sudah mulai ditata. Wahai jamaah Nur Sa'adah, mohon pamit, kami nggak akan berlama-lama. Mohon maaf, ini kalau bahasa bebasnya, saya mengganggu panjenengan. Ya tadinya boleh makan, boleh minum, nggak boleh makan karena aku. Semalam harusnya tidur enak, tetapi kalian semua iktikaf karena aku. Itu kalau bahasa bebasnya kayak gitu. Mohon maaf sekali kami mengganggu kebebasan, kenyamanan Anda. Amit undur diri. Semua jamaah terasa bahagia tapi juga terharu. Nelangsa. Nggih? Masya Allah. Ini kalau dalam bahasa bebas tanya seperti itu. Dan tentunya kita tidak ada jaminan akan dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu maka kita bahagia tapi juga sedih. Kemana engkau hendak pergi wahai Ramadan? Saya akan pergi jauh. Kira-kira lama enggak? Enggak lama enggak? 11 bulan. Terus kita ketemu kapan lagi? Ya tahun depan. Kalau Anda kepengen ketemu kami, berdoalah kepada Allah. Menjelang bulan Rajab doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Tahun berapa? 2026 yang akan datang. Jadi oleh karena itulah para jemaah sekalian, momentum saat ini mari kita manfaatkan betul dan sebaik-baiknya. Dengan penuh kesungguhan kita evaluasi, muhasabah dalam amaliyah Ramadan ini. Apa yang telah kita lakukan sesuai dengan target kita ataukah belum? Apakah Ramadan kita betul-betul menjadi ajang perbaikan dan berdampak dalam perilaku atau tidak? Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Sama sekalian rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu sungguh-sungguh ketika mengakhiri Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil asril awakhir. Rasul itu sungguh-sungguh serius di 10 hari terakhir. Lebih-lebih ini sudah mulai final. Kalau final itu biasanya kan yang main kan hanya 3 tim, juara 2, juara 3, juara 2 dan 1. Ini kalau final. Yang main ya hanya 3 tim sedikit itu. Yang banyak nonton. Ada yang di pelataran mall, ada yang di alun-alun, ada yang tembuti di berbagai tempat. Sudut pasti penuh berjubel. Nah kita itu pelaku utama, insya Allah, pemenangnya. Mudah-mudahan benar-benar minal aidin, akan kembali ya dengan fitrah ke fitrahannya ya, wal faizin, dengan membawa piala ya kemenangan. Karena menang kita telah melawan hawa nafsu. Malaistahid bi khairihi, dan Rasulullah tidak pernah kesungguhannya itu melebihi selain bulan Ramadan. Dan itu mari kita manfaatkan betul agar kita bisa mengevaluasi dan kita bisa melestarikan apa yang sudah kita capai. Kita bisa melihat kesungguhan Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah SAW itu ketika di 10 hari terakhir itu ahya al-lail, menghidupkan malam ya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya ya. Wasaddal mizar, mengencangkan napa sing dikencangkan? Pinggang, ikat pinggangnya ya.
Jadi yang pertama itu hidupkan malamnya, terutama di 10 hari terakhir. Ya. Bisa saja menghidupkan seluruh malamnya, atau sebagiannya, atau paling tidak sholat isya dan subuh berjamaah, atau minimalis ke sholat isya jamaah, menghidupkan malamnya. Tadi saya melihat ada bekas-bekas tanda-tanda orang-orang iktikaf ini. Kami meyakini ini sebagai pertanda telah menghidupkan malam. Ini buatan tidur nggih. Yang namanya menghidupkan itu tidak begadang seperti nonton bola, bukan, atau mainan HP. Tapi betul-betul dia meningkatkan amaliyahnya. Ya, apakah itu baca Quran, zikir, doa, sholat, ya, baca surat pendek. Jadi yang pertama itu menghidupkan malam. Ya paling tidak menghidupkan malam itu ya bercita-cita untuk sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Man syahidal isya wa subha lailatul qadr faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka dia telah mengambil bagian. Atau paling tidak ada hadis redaksi yang lain, barang siapa yang sholat isya berjamaah di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah. Begitu pula Rasulullah selalu membangunkan keluarganya, ya, terutama di 10 hari terakhir ini. Supaya apa? Supaya menambah kebaikan di dalamnya. Terutama kepada anak-anak. Anak-anak kalau dibangunkan susah karena terlalu banyak main game. Anak itu kadang-kadang tidur paling gak asik ya jam pinten? Jam 12 Pak. Kadang jam 1 masih mainan. Digugah susah, angel. Ditarik sarungnya, ya diam saja, ya dicubit kakinya ya menang baik, disiram karo banyu seciduk ya melas ya dicipreti aja nggak bangun karena apa? Saking ngantuknya. Jadi karena itu inilah cara Rasulullah bagaimana agar ingin semuanya mendapat keberkahan. Jangan sampai ada keluarga yang santai-santai menyia-nyiakan di akhir Ramadan. Lebih-lebih Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggang. Artinya Rasulullah jauh dengan istri dan tidak mencampuri istrinya selama 10 hari terakhir. Dia fokus ibadah. Saged mboten? Busana ana sing kelalen. Masya Allah. Ini cara Rasulullah untuk kesungguhan. Jadi oleh karena itulah semuanya itu dalam rangka bagaimana sukses Ramadan. Ya. Karena puasa itu adalah tidak hanya sekedar menahan makan, minum, atau hal-hal yang membatalkan, tetapi bagaimana puasa bisa mengendalikan diri dan memperbanyak amaliyahnya. Ya. Amaliyahnya diperbanyak. Supaya kita itu mendapatkan kesuksesan dan kesempurnaan. Kita tidak pernah tahu sholat kita, puasa kita, ibadah kita sukses atau tidak. Tetapi paling tidak kita mengetahui indikasinya. Ada 3 indikasi ibadah puasa kita itu dianggap sukses. Yang pertama, manakala ibadah puasa kita, sholat kita, dan amalan-amalan yang lain itu mampu mengantarkan perubahan diri kita, perbaikan diri kita. Ada perubahan. Kalau puasa kita itu ajak tidak ada perubahan dalam ibadah dan perilaku serta akhlak, berarti perlu dipertanyakan. Nah, jadi oleh karena itu, yang pertama
bahwa ibadah yang kita lakukan ini mampu mengantarkan sebuah perubahan, peningkatan spiritual. Ibadah sholatnya bertambah dengan baik, khusyuk, dilaksanakan dengan sholat berjamaah. Biasanya ketika di bulan Ramadan kan ibadah sholatnya meningkat dan mempeng, ya, mempeng. Ya, karena kita tahu bahwa ibadah di akhir ini merupakan penentu, ya, penentu atau bahkan penghujung. Nah, di penghujung ya. Tadi saya sampaikan mengatakan bahwa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah itu adalah tergantung penghujungnya. Ini penutup ini penentu. Ya, bisa saja orang ibadah dari awal bagus, pertengahan sudah mulai apa kalau pertengahan? Ya mulai kendor, goyah gitulah ya. Nanti di penghujung sudah mulai terkapar itu. Ini yang barangkali perlu dievaluasi. Tetapi ada saja mungkin di awalnya dia kurang semangat, tapi di pertengahan sudah mulai dia gigih giat. Nah, di penghujungnya mulai mempeng. Selalu datang paling asik, sholatnya jamaah, tadarusannya, iktikaf, full. Ini yang namanya husnul khotimah, mengakhiri dengan cara kebaikan. Jadi Ramadan dikatakan sukses itu adalah ketika kita ada peningkatan secara spiritual, ibadahnya diperbaiki dan tambah bagus, lebih-lebih nanti pasca Ramadan dilestarikan. Ramainya seperti ini. Setelah Ramadan kan bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Insya Allah. Lalu yang kedua, dikatakan sukses itu manakala kita punya kepekaan, kepedulian sosial. Kita merasakan lapar, merasakan haus, dahaga selama sehari. Ya. Seharian kita mengendalikan hal-hal yang dilarang. Ya. Semuanya itu dalam rangka memenuhi perintah Allah. Dan ternyata orang puasa itu tidak menyenangkan, terutama bagi ketahanan fisik. Mungkin apa mboten? Yang orang puasa itu kan lapar, terus napa malih? Haus, letih, lemas, hawane kayak ngantuk, nyambut gawe, macam-macam itu, Pak. Kalau nggak bisa melawan hawa nafsu, tergoda, aduh jan. Dene nggih badane suwe temen ora teka-teka, nggih? Iya. Karena nggak menyenangkan. Tetapi ketika puasa ini dinikmati, Masya Allah, baru kemarin kan sudah 29 hari. Ada kepekaan sosial. Ternyata orang lapar seperti ini. Lah kalau mereka di luar sana merasakan lapar, kekurangan logistik, kita punya timbul empati, ingin berbagi rizki yang Allah titipkan kepada kita, karena sebagian yang kita miliki ada hak mereka yang harus kita berikan. Itu sebabnya penyempurna daripada ibadah puasa kita nanti disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan dibayarkan dalam rangka untuk nopo? Menyempurnakan ibadah puasa. Ya. Yang namanya zakat fitrah itu adalah tujuannya untuk tuhrotan lisoim, mensucikan jiwa orang yang berpuasa, minallahwi warofas, dari perkataan yang kotor dan keji. Nah ini yang pertama. Nah, jadi zakat fitrah itu ya untuk mensucikan pribadi kita, barangkali ada ibadah-ibadah yang kurang. Waktu matan lil masakin, dan juga yang namanya zakat fitrah itu adalah untuk memberi makan kepada fakir miskin. Jadi oleh karena itulah maka insya Allah melalui ibadah zakat fitrah ini kita akan mewujudkan kepedulian kita. Tetapi tidak hanya sampai di situ, mestinya ada zakat malnya, ada
infaknya, ada sedekahnya. Ini yang sudah kita jalani selama Ramadan ini. Oleh karena itulah maka kita tunaikan zakat fitrah ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang sudah mulai takmir masjid, musola, panitia menghimpun zakat fitrah. Kita berikan dengan sebaik-baiknya. Semoga ini menjadi penyempurna puasa kita dan bisa menjadi kegembiraan, kesejahteraan bagi yang berhak, itu fakir, miskin. Kita tunaikan zakat itu, terutama zakat fitrah kita bayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Barang siapa yang bayar zakat sebelum sholat Idul Fitri, itulah zakat yang diterima. Barang siapa yang bayarnya setelah sholat Id, itu namanya sedekah biasa. Monggo zakatnya dibayarkan yang terbaik. Kalau berdasarkan keputusan MUI beserta Basnas dan kantor Kementerian Agama, besaran zakat fitrah itu sebesar 3 kg makanan pokok, itu beras. Kalau diuangkan 45.000 per jiwa. Itu untuk zakat fitrah. Kalau untuk fidyah satu hari dinilai 35.000. Barangkali ada yang tidak mampu berpuasa dan tidak mampu mengqadha karena kondisi tertentu, maka bisa membayar fidyah sebesar itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ada kepekaan sosial. Mudah-mudahan kita punya empati. Yang ketiga adalah bahwa puasa itu dikatakan sukses apabila kita memiliki akhlak yang mulia, perilaku yang sangat terpuji. Ya. Karena puasa yang kita lakukan, saya sampaikan tadi, tidak hanya sekedar menahan makan, minum, ibadahnya meningkat, jiwa sosialnya meningkat, tapi akhlak budi pekertinya juga meningkat. Punya jiwa dan kasih sayang, hatinya lembut, pikirannya jernih. Tidak ada pikiran yang negatif, pikiran yang kotor. Tidak ada balas dendam, tidak ada membenci kepada orang lain. Tadi dipenuhi dengan jiwa kasih sayang. Ya. Karena justru utamanya ini adalah ketika orang puasa itu akhlaknya tambah bagus. Jangan sampai ibadah yang sudah bagus tapi dikotori atau dirusak oleh perilaku kita. Justru ini akan bangkrut. Bangkrutnya karena apa? Ya karena ibadah yang baik ini dikotori oleh perilaku yang tidak terpuji. Nah, kita pernah melihat gambaran orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Apa itu? Suatu saat Nabi Muhammad SAW bertanya pada sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab bahwa yang namanya bangkrut menurut kami, kata para sahabat, itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Itu orang bangkrut katanya seperti itu. Padahal yang dimaksud Nabi itu bukan itu. Bahwa yang dinamakan orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti adalah orang yang ketika membawa amal ibadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan ibadah-ibadah yang lain sudah bagus semuanya. Tetapi bersamaan dengan itu ketika dia datang pada hari kiamat, ternyata dia membawa amalan-amalan yang buruk, suka mencaci, menghina, memfitnah, memakan hak orang lain, mengalirkan darah, membunuh, melukai orang lain. Maka orang yang didolimi, orang yang disakiti ini akan menuntut nanti pada hari kiamat, minta tebusan. Sementara yang namanya tuntutan tebusan itu tidak bisa dilaksanakan di dunia karena sudah di alam akhirat. Tidak mungkin akan ditebus dengan harta yang panjenengan kita miliki. Maka tuntutannya adalah kebaikan dan pahala yang mereka miliki akan dilimpahkan kepada orang yang didolimi. Jadi pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sholatnya itu semuanya diberikan kepada mereka yang didolimi. Dan itu pun tidak akan lunas, tidak akan tertutupi. Masih banyak kekurangannya itu.
maka akhirnya kesalahannya dia, dosanya dia ditimpakan, diberikan kepada orang yang mendolimi. Itu pun nggak akan selesai. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Sangat disesalkan ketika orang punya amal ibadah yang baik, tetapi dirusak oleh perilaku. Karena itu maka mulut kita harus kita jaga, hati kita juga dijaga. Jangan sampai kita memiliki pikiran yang kotor, hati yang hasud, iri, dengki, membenci, dendam, memfitnah dan sebagainya. Jadi oleh karena itu puasa yang berhasil, insya Allah kita menjaga perilaku kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itulah maka kita berharap agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Panjenengan nggak tahu ibadah saya diterima atau tidak, dan kita pun tidak pernah tahu. Tapi paling tidak ada indikasinya bahwa suatu ketika Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian dia mengatakan amin sampai 3 kali, dan dia meneteskan air mata, menangis. Naik mimbar dia mengatakan amin 3 kali dan sambil menangis. Para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengamini dan kenapa engkau menangis? Saya mendengar doa kalimat dari malaikat Jibril. Terus apa yang dikatakan oleh Jibril? Jibril mengatakan dalam bahasa bebasnya itu seperti ini. Maka jika ada seseorang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa ini harusnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang dipanjatkan setiap selesai sholat biasanya itu kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni atau fa'fu an. Itu dalam rangka memohon ampun. Oleh karena itu selalu kita mohon pada Allah agar ibadah kita itu mendapatkan ampunan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjawab amin ya gitu. Kemudian yang kedua, apabila Nabi disebut Muhammad, Nabi Muhammad, mereka tidak membaca sholawat, diam saja, maka ibadahnya nggak akan diterima. Makanya kita biasakan ketika Nabi disebut Nabi Muhammad, kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah apabila ada anak yang durhaka dosa kepada orang tua, belum sempat meminta maaf kepada kedua orang tua. Oleh karena itu mari kita, siapapun ketika memiliki dosa salah kepada orang tua, jangan menunggu lebaran, jangan menunggu setelah sholat Idul Fitri, segera kita temui orang tua kita, pegang tangannya, jabat erat-erat, kita rangkul, kemudian cium pipinya, mohon maaf kepada orang tua. Karena ridhollah fi ridhol walidain, sukhtullah fi suktil walidain. Semoga Allah menerima ibadah kita sesuai dengan doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apalagi para sahabat ketika mengakhiri Ramadan selalu saling doa. Doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya itu? Taqabbalallahu, semoga Allah menerima ibadah minna wa minkum, ibadah kita dan ibadah kalian. Jawabannya apa? Amin, bukan sama-sama. Rata-rata taqabbalallahu minna wa minkum, nggih sami-sami kula nggih kata lupute gitu. Kita mengamini, amin. Kecuali kalau ada tambahan minal aidin wal faizin, ngamburane nggih kula kata salah. Oh nggih sami-sami kula nggih nyuwun pangapura gitu. Iya, tapi kan udah kebiasaan seakan-akan taqabbalallahu minna mungkin jadi purpuran gitu. Nah, jadi oleh karena itu mari kita Ramadan ini kita sempurnakan. Masa sisa waktu kita benahi, maksimalkan ibadah, selalu berdoa kepada Allah. Rasulullah itu ajarannya sungguh luar biasa. Ya. Jangan lupa baca doa itu, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Nanti kalau sudah menjelang Idul Fitri atau doa-doa yang lain, ya.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu boleh. Setiap kali kita selesai ibadah membaca doa itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, saya kira ini sebagai muhasabah kita, ya. Sesuai dengan surat Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, hendaklah kalian memperhatikan, nengok ke belakang, apa yang telah Anda lakukan, sudah baik atau tidak. Persiapkanlah untuk hari esok, agar dari akhirat kita mendapatkan kebaikan. Insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari-hari terakhir ini. Semoga Allah menyehatkan, bertemu lagi menyempurnakan ibadah puasanya, bertemu lagi di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ngoten gitu ngene nggih. Insya Allah. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.